Ya, baiklah kita lanjutkan pertemuan kita untuk bahan pertemuan ke-10. Jadi di pertemuan 9 kita sudah membahas tentang struktur perulangan dengan basis for. Nah, sehingga berikut kita akan melanjutkan struktur perulangan dengan menggunakan struktur while. Sama seperti struktur for, tetapi while ini mempunyai karakter yang agak berbeda. Sehingga di struktur while ini biasanya kalau di struktur for itu kan dimulai dengan titik awal yang jelas. For 1, for 5, for A, for B dan seterusnya. Nah, pada struktur while itu walaupun mempunyai bagian-bagian yang sama dengan struktur for, misalnya ada bagian inisialisasi, terminasi, iterasi dan seterusnya, maka pada struktur for ini while ini tidak serta-merta dicantumkan sejak atau mulai berapa. Jadi di sini hanya while selama gitu ya. Jadi selama kondisinya benar atau kondisinya terpenuhi gitu, maka akan dilakukan perulangan, sehingga secara umum bentuknya sebagai berikut. Ini inisialisasi biasanya ini diisi dengan variabel-variabel tertentu yang nantinya akan digunakan baik sebagai operan pada kalimat kondisi yang akan digunakan untuk mengendalikan perulangan, kemudian juga bisa juga berisi iterasi atau langkah-langkah yang akan diubah pada setiap kali terjadi pengulangan, dan tentu di dalamnya tetap ada proses statement. Nah, secara umum kalau dilihat gambarnya akan hampir sama dengan for juga, tapi kondisinya ini tidak langsung secara jelas dijelaskan dari berapa. Jadi intinya sama seperti for, tetapi di sini while, selama kondisinya benar maka akan dilakukan perulangan. Nah, di dalam perulangan itu sendiri nanti akan dilakukan perubahan iterasinya tadi. Jadi variabel untuk menghitung jumlah perulangan yang namanya iterasi tadi akan diproses juga, apakah nilainya ditambah 1 setiap terjadi pengulangan, apakah dikurangi 1 dan seterusnya, sehingga pengulangan akan dilakukan terus-menerus sampai dengan karena selama masih benar ya berarti akan berhenti kalau sudah tidak benar kondisinya. Nah, sehingga jumlah pengulangannya di sini akan jauh lebih tidak pasti. Artinya kalau jumlah pengulangan tidak terlalu pasti, mungkin lebih baik menggunakan struktur while. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya nanti kalau kita lihat seperti ini. Jadi kalau ini ada sebuah variabel bertipe bilangan bulat bernama I-nya adalah bernilai awal 1. Selama I kurang dari 5 misalnya, maka dicetak ISB atma luhur. Selesai melakukan 1 kali pengulangan, I-nya ditambah 1. Demikian akan diulang terus sampai dengan selama I-nya sampai dengan tidak lebih kecil atau sama dengan 5. Sehingga sebenarnya dengan cara ini juga akan dicapai jumlah cetakan yang sama. Jadi perulangan yang sama seperti contoh pada struktur for pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dicoba. Nah, dengan kata lain, ini juga apabila kalian diminta untuk membuat program yang mencetak kalimat ISB atma luhur sebanyak 100 baris, tentunya juga bisa. Ya. Ini kalau dengan cara yang sama, tinggal diubah batas-batasnya, inisialnya, maka bisa dicapai juga. Ya, dicapai apanya? Dicapai jumlah perulangan sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan membahas perulangan dengan struktur do while atau biasa yang disebut juga sebagai repeat until ya. Nah, di pertemuan berikutnya yaitu di sesi ke-11.
Nah, untuk kali ini khusus untuk perulangan berstruktur while, silahkan dicoba, dimodifikasi, coba dipahami supaya bisa ditelaah bagaimana kalau ingin membuat pengulangan sebanyak 10 kali, 20 kali, 100 kali. Silahkan dilakukan uji coba di rumah selama 1 minggu. Terima kasih, semoga bermanfaat bahan ini, dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih dan salam budi luhur.